Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rio Sirantoro. Pagi ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang rubber dam. Jadi tadi pagi itu ada pertanyaan, ya banyak banget yang nanya, dok, cara milih rubber dam tuh gimana sih gitu. Biasanya dokter pakai merek apa sih gitu kan? Actually saya pernah kasih tahu tips ini di video sebelumnya waktu saya lagi bikin vlog sama dokter Ayu, Dani Ayu. Nah, kemudian tapi pada kali ini saya mau fokuskan sendiri dalam satu video tentang how to choose a proper rubber dam yang biasa saya gunakan setiap hari lah, kurang lebih di posterior, anterior, kurang lebih seperti itu. Nah, pertama-tama ini adalah punchernya. Puncher ini dokter bisa beli merek apa aja. Ada yang murah, ada yang mahal. Intinya sih cuma bikin lubang. Nah, sebenarnya yang bikin mahal atau murahnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, di sini suka ada suka ada logamnya. Nah, logamnya itu dia patah. Nah, ini ada patah nih. Tapi masih bisa dipakai juga sih, karena memang kita punya 3 ya. Iya. Kita punya 3, saya punya 3, ada perawat saya. Jadi setiap pasien kita ganti. Jadi misalnya udah nih, kita balik kan, kita pasien berikutnya. Nah, ya udah Sophia, right? Ini juga kita baru kita ganti. Punchernya ada 5 nih. Ini ada 5 titik overall. Yang kan ada yang puncher ada 2,5 juta sendiri punchernya aja. Ada 5 juta cuma punchernya aja. Ada yang cuma 400.000 punchernya aja. So, menurut saya pribadi puncher itu tidak terlalu bermakna untuk pemilihan mereknya. Ya, itu aja sih menurut saya. Jadi, you can choose whatever brand you want to choose. Oke, ini dulu. Nanti akan saya jelasin bagaimana cara milihnya. Kemudian yang kedua, ini adalah frame. Frame ini, saya juga pakai frame-nya yang ukuran medium, large, nggak yang small juga. Merek apa? Whatever brand you want to choose, itu nggak kita whatever. Mau yang dari plastik, kita yang dari plastik ya? Ada, bisa tolong ambilin, udah ntar aja deh. Itu ada perawat saya di belakang saya. Jadi ada yang dari plastik juga, ada yang dari logam. Saya pribadi suka yang dari logam. Jadi kayak gini nih, ini dari logam, kita bisa pasangkan, dia lebih tajam. Kemudian tinggal di steril, autoclave, masukin ke box UV, and ini lebih durable sih, ya. Kemudian ini adalah tangnya nih, forceps-nya. Forceps-nya ini lebih ke mirip kayak forceps-nya Paloden yang dulu ya. Jadi kalau dulu dokter biasa pakai matrix seksional Paloden, biasanya dia forceps-nya kayak gini nih, ya. Forceps ini juga nggak penting mereknya, ya. Karena saya udah pakai ini saya punya forceps punya berapa? 4 ya? Iya. 3 apa 4? 4? 3? Nggak tahu lah. Dari dulu kita udah beli beberapa, tapi ya Iya, sering dipakai. yang sering pakai ya sama-sama aja, maksudnya bukan yang bermerek juga gitu kan. Ada yang dari Paloden, itu juga kita pakai, cuman ya maksudnya nggak ada bedanya lah kalau untuk yang bermerek dan bermerek itu. Ini opini ya, ini opini. Lalu yang jadi masalah itu sebenarnya adalah tentang yang pemilihan forceps. Saya lebih senang forceps yang begini nih bentuknya. Ada nggak ya forceps yang bentuknya kayak bola gitu? Bisa tolong ambilin nggak? Ada? Yang dua. Ya udah. Jadi ada yang bentuknya nggak kayak gini nih, ada yang bentuknya habis itu kayak ada kayak tau kan? Iya. Ya bentuknya nggak kayak gini lah pokoknya. Saya lebih senang kayak gini, kenapa? Karena saya bisa menarik lebih besar. Nah, kayak gitu tuh. Jadi saya bisa menarik ini lebih lebar. Sebenarnya kayak gitu aja. Jadi saya bisa masukin ke gigi juga lebih nyaman. Jangan-jangan dokter susah masukin ke gigi karena dia forceps-nya nggak bisa ngebuka lebar gitu. Itu aja sih. Hati-hati juga forceps yang cheap itu biasanya cepet patah. Ini saya udah pakai dari tahun 2014, nggak patah-patah ya. Kemudian, ini adalah saya punya banyak rubber dam clamp ya. Jadi kalau dokter mau tahu tentang rubber dam clamp atau bagaimana pemilihannya, itu udah banyak seminar-seminarnya. But overall yang menjadi perhatian buat saya adalah pemilihan rubber dam. Ada rubber dam clamp yang dari Cina, ada rubber dam clamp yang dari
Pakistan, ada yang dari Jerman, ada yang dari Amerika, whatever. Yang saya suka adalah rubber dam dari merek Ufredi gitu. Saya pakainya W14A karena saya suka sekali wingless. Jadi W14A, perawat saya aja tahu tuh, W14A, W8A, W2. W14A untuk molar yang besar, W8A untuk molar yang lebih kecil, W2 untuk premolar. Kemudian apalagi ya, 24, 25 gitu, kemudian ada 29. Nomor-nomor itu ya 212. Nih, ini contohnya nih. Ini saya punya beberapa merek. Ini adalah merek Sanctuary atau Osum punya ya. Saya punya merek Osum punya merek dari Ufredi 212. Ufredi lagi 212. Ada banyak nih kita. Ini Ufredi tapi bukan 212 tapi buat anterior. Ya. Ufredi lagi. Kemudian saya punya nomor 29 yang tadi saya sebutin, nomor 29. Nomor 29 itu sebenarnya bisa pakai di premolar ataupun molar ya. Tergantung giginya. Kemudian ada lagi Ufredi nomor 7. Ini nomor 7. Saya iseng beli, ternyata nggak terlalu ini nggak pernah saya pakai. Kemudian saya punya yang wing, versi wing dari 8A-nya. Kemudian ada W8A, W14A tapi yang X, yang versi hitam nih. Ini yang versi hitam. Ini ada 25X, nanti 24 dan 24X saya beli, 25X. Kemarin saya beli waktu tahun lalu di event KPPKG, kalau nggak salah waktu itu di JCC, ada di Fondako saya beli. Saya lihat, oh kok ada yang hitam, saya mau beli. Dan kayaknya sih ada pertanyaannya, common questions. Dokter Yu pernah patah nggak sih? Pernah patah nggak sih ini mata ini? Saya seumur hidup baru matahin sekali. Itu mereknya nggak jelas tuh ya. Jadi saya baru pertama matahin itu gigi apa ya? Premolar, molar ya? Iya. Ya, gigi molar. Saya pernah matahin gigi molar. Saya coba aja sama seseorang gitu, kita coba untuk kita patahin. Bukan untuk kita patahin, untuk kita coba. Ternyata patah. Jadi akhirnya dia bilang yaudah kalau gitu nggak usah dijual di Indonesia. Akhirnya nggak dijual di Indonesia juga sih. Jadi, aduh, hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh nih. Ini contoh rubber dam clamp yang jatuh ya. Kalau udah kayak gitu ya dokter harus punya spare-nya. Jadi jangan sampai jatuh ya. Kemudian sebagai kesimpulan, saya juga nggak butuh komponen lain. Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang mahal kok. Ini semua hal yang kita bisa pakai, bisa sterilkan. Kurang lebih saya punya 50 atau 60 clamp kurang lebih. Tapi yang saya pakai ya modelnya itu aja, W14A, W14A, W8A, 8A, W2, kemudian ada 212, ada 00. 00 itu yang ini. 00 itu yang versi kayak gini nih. Ini kayak gini. Kalau ini ada brinker clamp, ini brinker clamp dari Coltin. Ya, ini brinker clamp dari Coltin. Di mana kan 00 kita? Ya 00 itu kecil sekali. So, sebenarnya cuma butuh kurang lebih 5 clamp aja untuk bisa melakukan semuanya. Kalau dokter mau tahu lebih lanjut, ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu ada satu topik, satu bagian untuk bahas tentang rubber dam. Jadi dokter tinggal masuk ke halaman YouTube saya, dipilih tentang rubber dam placement, dokter bisa lihat di situ. Saya dari anterior juga biasanya saya juga nggak butuh clamp terlalu banyak. Nah, kemudian ini adalah rubber sheet. Nah, rubber sheet ini memang beda-beda, tiap brand beda, tiap itu beda-beda ya. Tapi yang jelas rubber sheet itu dipilih karena saya udah beberapa tahun mengerjakan Indo. Ada pengalaman bahwa ada rubber dam yang kalau kena NaOCl dia tiba-tiba bocor. Nah, jangan dipilih yang kena NaOCl bocor. I don't want to tell you the brand. Tapi ini sekarang saya pakai yang mereknya apa? Maxidam. Kita pakai mereknya Maxidam dari Revoden, pakai ini, ya. Jadi dokter bisa pakai
overall seperti itu, nggak akan patah. Kemarin udah lihat bagaimana saya kuat banget. Ini kuat banget ya. Jadi dokter udah tahu kan, jadi ini kuat banget. Kombinasi ini semua bisa mengerjakan endo dengan baik. Jadi kalau dok saya mau mulai praktek lagi, mau mulai praktek endodontik lagi, mau sedia APD, ini APD saya dari bahan microporous juga, ini dari Revoden dan Citra Ayu by Durik. Saya beli bukan dapat endorse, no, saya nggak endorse ya. Ini saya juga beli. Dok saya udah sedia ini air purifier, kemudian saya sedia ini ada juga aerosol evacuation system, whatever itu, tapi nggak pakai rubber dam, ya susah. Ayo dong mulai pakai rubber dam, oke? Itu aja dari saya. Semoga sharing ini berguna. Kalau memang ternyata berguna juga bisa di sharing kemana-mana juga, oke? Thank you very much. Sampai ketemu lagi. Selamat praktek, jaga kesehatan karena kesehatan dokter penting untuk bisa melakukan perawatan yang terbaik untuk pasien. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.